Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatini dari Madrasah Ibtidaiyah Darul Quran Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Belajar Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa di era digital. Jadi, untuk penelitian tindakan kelas yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa ini berlatar belakang dari kondisi yang terjadi di sekitar kita. Itu yang pertama terkait dengan pandemi COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga sekarang ini, menyebabkan banyaknya perubahan kebijaksanaan terutama dalam teknis pelaksanaan pembelajaran, yaitu adanya pembelajaran daring atau sistem online dikarenakan kita harus melakukan social distancing. Latar belakang yang kedua yaitu kemajuan TIK yang semakin pesat di era digital ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi dan melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan, sekolah, industri maupun hal-hal lainnya yang bersifat secara virtual. Dan untuk latar belakang yang ketiga adalah tentang pengaruh dan kebutuhan akan TIK terhadap kehidupan manusia. Jika kita mau bertolak ke belakang, dari awal hingga sekarang ini, ketergantungan dan pengaruh kita terhadap TIK itu sangat besar. Terbukti dari anak didik kita sendiri, juga banyak yang mengalami kemunduran hasil belajar dikarenakan terlalu asyik bermain dengan gadget atau menggunakan game, aplikasi game atau apapun di dalam gadgetnya. Mungkin begitu juga dengan kita. Kebutuhan sehari-hari imbas dari pandemi, kita lebih cenderung menggunakan cara-cara online. Sebagai seorang praktisi pendidikan, maka diharapkan kita peka terhadap keadaan ini. Keberadaan TIK yang begitu pesat dan memberikan pengaruh yang begitu hebat, maka sebaiknya kita bisa memanfaatkan dan mengintegrasikannya sebagai media dan fasilitas untuk peningkatan hasil belajar siswa kita. Dengan demikian, apa rumusan masalah yang menjadi topik utama atau pokok pemikiran di dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media belajar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut terhadap keaktifan belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan media belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut terhadap peningkatan belajar siswa. Selanjutnya, dari rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penggunaan media belajar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi terhadap keaktifan belajar siswa di era digital ini dan peningkatan hasil belajarnya. Untuk kajian pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu tentang media pembelajaran yang merupakan bagian penting dari perencanaan pembelajaran, itu berdasarkan dari Rusman tahun 2017, dan juga pendapat ahli Scrum menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan. Yang kedua, kajian pustaka tentang hasil belajar menurut Warsito dalam Depdiknas tahun 2012 mengemukakan bahwa perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen itulah yang disebut hasil belajar. Sedangkan menurut Wahid Murni dan kawan-kawan bahwa hasil belajar itu pengukurannya dapat dilakukan dengan melakukan tes dan non-tes.
Kajian pustaka yang ketiga yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Rusman, bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga transfer atau pemindahan informasi yang terjadi dari satu media ke media yang lainnya. Nah, perangkat lunak tersebut antara lain berbentuk slide PowerPoint, gambar animasi, video, audio, program CAI, terus program simulasi, dan juga aplikasi atau platform dan lain-lain. Sedangkan untuk perangkat keras dapat kita ketemukan di sekitar kita, beberapa di antaranya yaitu proyektor, laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Untuk metode penelitian, bahwa dalam penelitian ini bentuknya yaitu penelitian tindakan kelas, di mana metode penelitian yang kita gunakan yaitu kualitatif deskriptif, sehingga nanti hasil dari penelitian ini akan menjelaskan apa saja yang menunjukkan efektivitas dari penggunaan media pembelajaran berbasis TIK ini terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Teknik pengambilan datanya meliputi observasi atau pengamatan terhadap keaktifan siswa dan juga hasil belajar siswa yang dilalui dengan tes. Kemudian dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk indikator keberhasilan tentang efektivitas media pembelajaran ini, yaitu jika keaktifan siswa dan nilai rata-rata siswa yang dihasilkan itu bisa mencapai 80%. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, kita ketemukan bahwa sebelum penggunaan media pembelajaran berbasis TIK, ini dapat kita lihat dari hasil penelitian prasiklus, di mana kita tidak menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, yaitu kita gunakan media pembelajaran cetak dan juga realita. Ternyata keaktifan siswa sangat rendah, yaitu cuma 28% dari keseluruhan, dan nilai rata-rata kelas hanya 59,08. Nah, selanjutnya setelah diadakan tindakan, yaitu melalui siklus 1 dan 2, ternyata kita memperoleh hasil berdasarkan observasi, keaktifan siswa meningkat hingga 92%. Begitu juga dengan nilai rata-rata kelas meningkat mencapai 92%, di mana nilai rata-rata yang dicapai yaitu 83,4. Nah, berdasar hasil penelitian tersebut, akhirnya kita dapat refleksikan atau dapat kita bahas bahwa di era digital ini, siswa yang sudah terbiasa di dalam kehidupan sehari-harinya berjibaku dengan teknologi, informasi, dan alat komunikasi, ternyata penggunaan media berbasis TIK merupakan stimulan yang tepat untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mencari pengetahuan yang berlimpah, tidak hanya dari satu sumber belajar. Nah, pengetahuan dan pemahaman konsep melalui penemuan sendiri ini ternyata lebih bermakna bagi siswa, sehingga ini dapat meningkatkan hasil belajarnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Saran yang dapat kita ambil, nah ini karena dalam penelitian ini benar-benar kita melakukan observasi terhadap perubahan-perubahan tingkah laku siswa selama pembelajaran, maka beberapa saran terutama untuk pemerintah, banyak hal yang harus diutamakan dalam pemberian regulasi untuk memudahkan memperoleh dan mengakses sistem jaringan TIK dalam proses pendidikan.
Yang kedua, untuk lembaga pendidikan sendiri, terutama kepala sekolah atau madrasah, sekiranya dapat menyediakan fasilitas TIK yang diperlukan guru dan siswa dalam pembelajaran. Dan untuk orang tua, diharapkan mampu membantu pihak sekolah dalam melaksanakan penggunaan TIK ini sebagai fasilitas pendidikan yang tepat. Untuk peneliti selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat diteliti lebih lanjut, yaitu tentang kendala penggunaan media belajar berbasis TIK ini, baik yang dikaitkan dengan kondisi sekolah, latar belakang siswa maupun kompetensi guru dan upaya penanggulangannya. Demikian tadi presentasi saya tentang artikel efektivitas penggunaan media belajar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.